para sahabat ya semua, ya, hari ini kita kembali seperti yang biasa saya katakan ya, bukan karena keadaan baik kita bahagia, tapi karena kita bahagia, keadaan itu menjadi baik. Nah, ini yang sangat penting ya. Kita tersenyum bukan karena keadaan baik, ya, tapi karena ya kita tersenyum itulah maka keadaan menjadi lebih baik. Itu yang sangat penting untuk selalu kita pikirkan ya. Kalau kita lihat saat ini kan situasi pandemik apa segala macam kan lebih banyak kemurungan lah mungkin ya. Nah, itu terserah sama kita sih sebetulnya bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita mau senyum dengan situasi itu, tetap kita bahagia, sehingga keadaan pun juga akan berubah bagi kita. Mungkin bagi banyak orang enggak, tapi bagi kita sendiri itu akan berubah. Nah, pada hari ini saya gembira sekali nih ada bersama-sama dengan kita Ibu Ria Prawiro. Wah, ini mantap nih ya. Kenapa sih kok saya undang? Nah, ini kayak saya pengen ngasih tahu dulu kenapa sih anunya tuh apa sih latar belakangnya kenapa? Yang pertama, saya ini kan seneng ya react, ya, meriak gitu. Jadi nggak tahu nih Ibu Ria tahu apa enggak gitu ya. Saya panggil itu aja deh ya. Itu aja itu aman, Nah, paling enak kebiasaan ya, begitu kan lebih toh. dekat ya. Itu jadi Lebih dekat. Ya. jadi saya react ada beberapa lagu gitu ya, tapi yang terakhir itu ada lagu tentang Tetap Cinta yang ternyata waktu itu nggak sengaja gitu saya dengar di radio gitu. Ini lagu kok bagus banget ya. Ini kan rupanya sudah mencapai anak tangga yang luar biasa lah gitu ya kalau boleh Gitu dikatakan aja. seperti itu. Nah, jadi pas denger itu ini Sari kok bagus banget gitu ya. Terus aku cek dong di Google dong siapa nih siapa nih kan gitu kan ternyata di baliknya itu ada Ria Prawiro. Wis mantap ini. Nggak Aku nyangka ya. gak nyangka Nggak lah nyangka banget ya. ini kan kenalan sahabatku ini jemaat bahkan kan gitu. Wah, ini Wah, mantap ini. iya. Bisa ngobrol langsung ini kalau kayak gini nih tentang Nah, siap lagu itu. Tetap Cinta kan gitu ya. Siap Jadi itu. ya, jadi kepingin sekali itu kalau boleh ceritain lah supaya kita tahu semua ya. Lalu yang untuk saya luar biasa lagi adalah nggak cuma musik-musik yang sifatnya ya biasa gitu yang orang bisa menikmatinya, tapi juga musik-musik rohani gitu loh. Ada apa nih kan gitu tuh. Nah ini mungkin nanti boleh cerita ya Tok ya supaya kita semua bisa Siap, memahami ini boleh. dengan baik. Mungkin kalau yang pada masa kini terjadi yang itu mungkin membuat itu mengundang lah gitu saya dalam YouTube-nya Ya. Tumpal Tobing Semeleh ini. Tetap Cinta itu ya sebenarnya jadi tetap Cinta itu keluar sebagai lagu sekuler dalam kaitan bahwa yang menyanyikan seorang anak muda umur 24 tahun diaransemen oleh Juan Mandagi, seorang pianis muda, dan diproduksi musiknya oleh Gihon Lohanda, juga seorang pemusik muda gitu. Nah ini Tetap Cinta ini sebenarnya memang pada saat dia nyanyikan, anak muda nyanyikan ini adalah sebuah diskusi atau dialog bagi anak-anak muda lah. Kalau mereka bilang saya dapat ini ajaran lagi dari mereka namanya bucin katanya. Jadi budak cinta gitu. Budak cinta ya. Budak cinta. Kebetulan penyanyi umur 24 tahun dan juga mungkin fans-fansnya anak muda dan sebagainya. Dan memang tentunya waktu didengarkan juga sebagai lagu cinta lah gitu ya. Tetap Cinta. Kalau dasarnya di balik itu semua saya membuat lagu sih sebenarnya nggak ada konsep-konsep tertentu. Jadi artinya saya ya main-main aja gitu ya. Saya mengalur dan segala macam. Namun demikian biasanya suka sudah ada bayangan-bayangan mau bikin apa sih gitu. Atau mau tentang apa sih dan sebagainya. Karena hal ini perlu untuk pembuatan lirik dan perlu juga untuk saya sampaikan kepada para musisi-musisi ini saat mereka memproduce musik saya, gitu, lagu saya. Tetap Cinta ini ya seperti kata-katanya tentunya bahwa walau ada gelombang apapun, aku tetap di sini, aku tetap cinta gitu. Tetapi kalau saya boleh jujur, saya pribadi begitulah cinta saya terhadap Tuhan.
Atau saya percaya sekali dan yakin sekali begitulah cinta Tuhan terhadap saya. Jadi apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, cinta itu tetap ada. Gitu. Dan tentunya kepada negeri ini juga apapun yang sedang terjadi, aku di sini tetap cinta. Tetap cinta Indonesia, aku di sini. Jadi memang cukup luas cakupan daripada syair lagunya. Syairnya. Nah, sekarang mungkin kalau Ito tanya, jadi sebenarnya apa yang mau diarahkan buat pendengar? Pada akhirnya pendengar itu kan heterogen ya Ito. Nah, jadi artinya kalau memang Ito yang mendengar mungkin atau mungkin anak-anak atau mungkin justru generasinya di bawah lagi, itu ya memang mungkin sebagai bucin. Atau mungkin satu ketetapan kepada pasangannya tetap cinta gitu. Ini yang menarik ini toh, kita potong sedikit ya. Jadi pada waktu dengar di radio itu imajinasi saya berbeda dengan ketika saya nonton videonya YouTube-nya gitu. Karena imajinasi saya kan saya kenal nih toh nih kira-kira orang yang juga dekat dengan Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan kan gitu ya. Lalu saya langsung pikirannya langsung serangkai kata yang terucap di dalam rentang waktu berjalan, ini saya membayangkannya itu dalam perjalanan kehidupan gitu loh. Nah, itu kan pikiran-pikiran mengenai cinta yang ditebarkan dari firman Tuhan, itu kan menguasai kehidupan itu, gitu loh. Seperti itu, makanya lalu kemudian ketika ada selangkah aku berjalan tak akan pernah henti, aku akan tetap setia. Meski ada badai ya kan menghalangi, aku akan tetap ada di sini. Nah, ketika itu karena apa? Ini ada semacam diilhami gitu oleh firman Tuhan itu. Saya mikirnya gitu. Begitu saya lihat videonya, begitu saya lihat videonya, kok ini anak muda bercinta. Waduh. Lain lagi nih. Tapi memang inilah yang kebetulan juga beberapa media tanya. Mbak Ria ini kan ya nggak muda-muda amat lagi lah ya, gitu. Tapi artinya apa ada kekhususan membuat lagu cinta-cintaan begini. Jadi yang saya jelaskan adalah seperti itu. Kalau yang latar belakangi saya seperti saya berbicara secara khusus dari hati saya kepada Tuhan dalam kaitan bentuk bukan semata-matanya doa semata-mata, tetapi suatu ikrar, suatu ikrar gitu ya itu. Jadi ini pun juga ya mungkin kembali lagi pada saat itu kan anak-anak muda ini yang mengerjakan pada akhirnya. Saya bilang ya silakanlah kerjakan. Dan begambaran mereka adalah ya paling cocok secara sekuler, anak-anak muda melihatnya cerita video klipnya adalah seperti itu. Karena memang ini dikeluarkan bukan sebagai lagu sekuler, bukan sebagai lagu rohani, bukan gospel ya, tetapi memang sekuler. Namun demikian ya inilah gambaran lagu saya adalah bahwa pada saat saya menulis, saya tidak membayangkan siapa-siapa. Saya tidak membayangkan seorang anak muda sedang jatuh cinta. Saya sedang tidak membayangkan apapun. Tapi bagaimana saya ungkapkan sebenarnya apapun yang terjadi di dalam perjalanan saya tetap cinta. Makanya di situ kan ada seakan tak pernah henti badai yang menghadang, aku di sini tetap cinta. Nah itu penegasan. Aku di sini, aku tetap di sini, aku di sini tetap cinta. Jadi bukannya hanya pemenuhan notasi. Jadi artinya kata-kata itu memang saya memang ada di situ gitu. Saya mau buat di situ. Semacam penegasan gitu toh ya. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sini. Aku ada di sini, aku hadir di sini. Jadi bukan soal percaya atau nggak percaya, ya percaya aja, udah kan gitu. Percaya aja, apapun bentuknya. Jadi makanya ada kata-kata yang badai menghalang, apapun badai itu. Badai itu memang pasti akan luas sekali gitu ya situasinya. Yang menarik itu sebenarnya lagu ini terkait kayak lukisan itu kayak abstrak gitu loh. Jadi siapapun bisa menafsirkannya kan gitu ya. Betul. Buktinya itu menafsirkan. Ya, ketika saya nggak lihat videonya, saya kan menafsirkan yang berbeda. Kenal sama itu kan, wah ini kalau memang betul
Ya dia itu yang ngarang kan gitu, misalnya kita yang berarti Iya, arahannya seolah-olah ya memang ke arah pada Tuhan gitu kan. Nah iya, itu kan, iya, jadi ketika ditafsirkan lagi pada anak-anak muda, ya bisa saja mereka senang dengan lagu ini seperti karena itu. dia lagi dalam, ya itu Betul, lagi dalam situasi romantis katakanlah gitu, atau lagi betul, dalam betul. situasi, ya, Dan memang tidak salah bahwa kita, kalau saya pribadi gitu, merasakan satu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. ya, 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 Saya punya keromantisan sendiri gitu dengan Tuhan. bisa Bagaimana juga. saya mau menyampaikan gitu ya, bahwa aku mengasihimu ya Tuhan, aku cinta. Kayaknya kurang gitu rasanya waktu waktu Hmm. saya mau sampaikan, kurang greget dari saya. Nah ini mungkin tertuang dalam sebuah lagu yang Ya, ya, ya tetap cinta ini. Jadi kalau kalau masalah kejujuran ya pertanyaan lain juga begitu, banyak yang tanya. Dan itu nggak satu-satunya yang ya, menyangka bahwa ini sebenarnya tetap cinta Tuhan. ya, ya, Ya pasti. Yang pertama saya tetap cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, aku di sini dan tetap hmm. akan di sini dan tetap cinta. Ya kepada Haleluya. negeri ini pun begitu. Iya, iya. Negeri ini ya begini. Hmm. Tempat di mana saya dilahirkan, Indonesia, darah saya merah putih. Apapun yang terjadi, saya di sini, saya tetap cinta. Ya. Jadi Hmm. ya macam-macam lah gitu. Kenapa saya kaitkan untuk langsung dengan yang rohani tadi secara tidak langsung ya, karena saya kan mendengar Ya, beberapa lagu yang sebelumnya seperti misalnya Saatku Belum Tiba.